Itu gajahnya. Situ yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Waduh, tetap semangat ya. Ketemu lagi nih sama Paman Kudil. Gimana, Paman Kudil ganteng nggak? Keren kan? Nah, adik-adik kesini mau ngapain? Kita mau lihat-lihat kucing aja. Wah, kalau gitu adik-adik bertemu dengan orang yang pas. Nah, dengan Paman Kudil. Kalau pengen masuk ke Museum Gajah, sini Om, Paman antar sini. Nah, ini lihat nih museum gajahnya. Sini. Oh, gimana, bagus nggak museumnya? Jadi ini belum seberapa adik-adik. Nanti di dalam nanti Paman Kudil akan menjelaskan lebih detail. Nah, kan ada gajah. Gajah apa yang bagus? Ayo, nggak tahu. Gajah yang bagus adalah gajah kebersihan. Gajah ya. Oke, siap semuanya? Ya. Oke. Waduh. Halo. Artis. Waduh, seragam. Ini kakak-kakak siapa ya? Ini aku Cinta Rama lagi mau jaga ke museum ini, Pak. Ya. Paman ini ya? Iya dong. Pas kalian ya? Ya. Kalian. Semua penasaran. Ya. Pak. Halo adik-adik. Bapak siapa ya? Saya kebetulan pemandu di Museum Nasional ini. Betul sekali. Ini teman saya juga ini. Ini saya sebenarnya pengunjung tetap. Ya ini Paman Kudil namanya ya. Iya. Paman Kudil ini adalah teman dekat saya juga. Pengunjung setia Museum Nasional, hampir tiap minggu lo datang ke Museum Nasional. Iya Pak, kami di sini tempatnya bikin ngangenin Pak. Enak itu Pak. Ini mohon maaf Pak, tadi sambil nunggu Bapak saya ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu di sini. Oh nggak apa-apa, itu luar biasa sekali ya. Terima kasih sebelumnya Paman Kudil ya, telah mengajak teman-temannya datang ke Museum Nasional itu. Iya Pak. Oh ya Bapak dari sini Bapak. Betul. Bapak yang akan bawa kita keliling-keliling di museum ini. Siap, betul sekali. Nanti adik-adik akan saya temani berkeliling melihat benda-benda yang ada di Museum Nasional ini. Tapi bentar Pak, sebelum kita masuk ke dalam kita sapa dulu dong sahabat-sahabat penjara kita. Hai sahabat penjara. By the way, kenapa penjara ya? Agak aneh ya? Agak Tapi aneh Pak. sebenarnya itu singkatan. Apa tuh? Milenial yang mencintai sejarah. Wah. Asik. Sebenarnya mencintai sejarah. Yes, penjara itu. Ya kita harus mencintai sejarah-sejarah yang ada dan kita harus segera masuk. Jadi, saksikan terus. Ayo ke museum. Oh ya Pak, dengar-dengar kalau gajah ini tuh pemberian dari luar negeri ya? Tuh, Betul. iya betul sekali. Betul, Pak. Jadi ceritanya gajah ini dulu adalah hadiah dari seorang raja. Namanya Raja Chulalongkorn. Oh, datangnya pas kapan Pak? Nah, beliau itu dulu datang pada tahun 1871
Belum lahir ya. 1871 kemudian datang ke museum ini, kemudian dihadiahkanlah patung tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda saat itu. Aman ya? Buat anak-anak, orang dewasa. Ingat protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, seperti sahabat-sahabat kita ini, selain memakai masker, juga mematuhi aturan menjaga jarak. Saat mengantri di depan loket, jangan saling dekat-dekat ya. Setelah tiket dibeli, pengunjung diarahkan melewati alat pembersih tangan serta pengecekan suhu badan untuk kemudian masuk ke dalam gedung. Nah, sekarang kita sudah ada di hadapan sebuah ruangan. Ini ruangan yang berisi banyak sekali arca-arca peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oh, ini disebut namanya Gedung Arca ya? Gedung Arca, betul sekali. Jadi kenapa disebut dengan Gedung Arca? Karena di gedung ini terdapat banyak sekali arca-arca peninggalan masa lalu. Ke dalam yuk. Langsung saja yuk masuk ke area penyimpanan arca, prasasti, dan relief di Gedung A Museum ini. Banyak sekali koleksinya. Semua ini berasal dari penggalian-penggalian arkeologis. Gedung A Museum Nasional ini sudah ada sejak zaman Belanda. Mulai dibuka untuk umum adalah pada tahun 1868. Wah, sudah lama sekali. Arsitekturnya pun keren, bergaya neoklasik. Taman di halaman tengah ini namanya adalah Taman Arca. Di taman ini tersimpan koleksi arca peninggalan masa Hindu-Buddha. Selain koleksi yang terdapat di taman, juga ada yang terdapat di ruang Kertarajasa di sisi barat gedung ini, serta di koridor atau selasar berupa arca-arca dan relief yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, betul sekali. Jadi kalau kita masuk dari luar, langsung menghadap ke sini, kita akan langsung dihadapkan pada satu koleksi yang sangat antik ini. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Sahabat-sahabat di rumah, kalian tahu nggak? Nah, jawabnya ntar aja. Ya, ini arca namanya adalah Arca Ganesha. Ganesha, ya. Jadi Arca Ganesha ini dalam agama Hindu, Ganesha itu merupakan dewa ilmu pengetahuan dan gampang dikenali dari arca-arca yang lainnya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari wujudnya, kepalanya gajah, tubuhnya manusia. Ini dari abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Masehi. Bayangkan sekarang abad 21 ya. Zaman prasejarah apa ya berarti? Setelah zaman prasejarah, zaman ketika manusia waktu itu masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, tepatnya di Kerajaan Mataram. Bapak, ini apa ya? Nah, sekarang kita sudah ada di hadapan sebuah arca. Ini merupakan arca tertinggi terbesar yang ada di Museum Nasional. Namanya adalah Arca Bhairawa Buddha. Pernah dengar nggak? Belum ya? Ya, jadi arca ini merupakan arca yang ditemukan di Sumatera Barat. Kemudian dibawa ke Museum Nasional ya tahun 1935, ditempatkan di sini. Dan ini merupakan arca yang bercorak agama Hindu maupun Buddha. Namanya Bhairawa Buddha. Bhairawa itu salah satu aspek perwujudan dari Dewa Siwa, tapi wujudnya dalam keadaan marah, dalam keadaan murka. Makanya adik-adik bisa lihat tuh wajahnya terlihat menyeramkan ya. Kemudian lihat tangan kanannya. Tangan kanannya memegang apa itu? Senjata, betul, pisau. Kemudian tangan kirinya memegang mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia. Ini penggambaran dari salah satu upacara atau ritual ya dalam ajaran Tantrayana yang berkembang saat itu.
Patung Ganesha tadi sama yang ini yang lebih tua yang mana? Yang lebih tua Ganesha. Kalau Ganesha tadi dari abad ke-9 atau 10 Masehi, kalau Arca Bhairawa ini berasal dari abad ke-13 sampai 14 Masehi. Peninggalan dari kerajaan Melayu kuno. Nah, adik Kaira dan adik Tata, kita ada di dalam ruangan nama tempat prasejarah. Tahu prasejarah? Tahu. Wah, pintar. Terus ini yang kamu pegang ini adalah fosil. Tahu fosil kan? Sisa-sisa zaman dahulu. Ada manusia purba. Kamu tahu dinosaurus? Tahu. Wah, hebat. Dinosaurus itu juga ada yang gede-gede besar berbulu apa namanya? Kingkong. Dan juga ada yang apa? Godzilla, betul. Ternyata kingkong sama Godzilla itu berteman. Wah, benar. Jadi kamu di sini senang nggak? Senang. Berarti jelas kan masalah kingkong? Kayaknya saya mendengar kata kingkong deh barusan. Iya Pak F, ini jelasin anak-anak. Nah, sebenarnya sih buat ngibur doang. Sambil nunggu Pak F. Oh iya, siap. Ini apa Pak? Ya, jadi yang ada di hadapan kita ini ada satu fosil. Tahu kan fosil ya? Fosil, tahu. Fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Nah, kira-kira ini fosil apa ya? Ayo. Ini sebuah gading. Gading, iya. Artis ya? Gading Martin. Gading Martin. Gading Martin. Nah, yang punya gading biasanya hewan apa? Gajah. Pinter ya. Jadi ini adalah gading gajah, tapi gajahnya bukan gajah yang sekarang. Gajah purba. Namanya adalah Stegodon. Stegodon. Iya, di gajah purba yang bentuknya lebih gede daripada gajah yang sekarang. Terus Pak, gajahnya warna apa ya? Warnanya sama seperti gajah yang sekarang. Cuma bentuknya aja yang lebih gede, kemudian gadingnya juga panjang. Bisa nyampe 3-4 meter. Tingginya bisa nyampe 4 meter juga. Bayangkan 4 meter setinggi atap rumah kalian ya. Dibawa sama Arca atau manusia purba. Aduh, pusing dah. Kaila! Tata! Aduh, mana ya? Mana ya? Kaila, Tata! Tunggu! Mau apa? Kaila, Tata! Tunggu, ini. Kamu di sini? Iya. Paman Udin nyariin kemana-mana. Kamu di sini ngapain di sini? Ini soalnya rumah adanya bagus banget. Jadi kami langsung di sini. Iya, bagus banget koleksi rumah adatnya. Iya, bagus sih bagus. Cuma kalau kemana-mana bilang sama paman, biar paman nggak pusing nyariin. Bagus bagus. Kira Tata ternyata di sini. Iya, Kak. Walah, dari tadi kita cari kok. Sama paman dulu juga nyariin belum ketemu. Ayo, ayo. Ya. Capek saya. Kuning, iya loh. Wah. Berarti Pak di sini ada rumah adat dan kain-kainnya dari Indonesia semua ya Pak? Betul sekali. Ini kan museum nasional menyimpan banyak sekali kain-kain tradisional, model-model adat dari seluruh ya, museum nasional itu merupakan museum yang menyimpan banyak sekali aneka hewan budaya kan. Bila bagaimana museum itu tentang aneka hewan. Ini banyak banget ya kayaknya asli ya. Asli dalam artian dulu yang digunakan ya oleh masyarakat umumnya. Kecuali kalau rumah adat itu, karena rumah adat itu aslinya dulu banget.
hanya miliarder atau miliar. Iya, benar-benar biasa. Di Gedung B Museum Nasional ini, kita dapat mempelajari unsur-unsur kebudayaan manusia Indonesia. Karena itu, selain terdapat ruang manusia dan lingkungan, juga ada ruang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi, ruang organisasi sosial dan pola pemukiman, serta ruang khasanah emas dan keramik. Nah, sahabat-sahabat kita sedang melihat koleksi-koleksi yang ada di tempat penyimpanan benda-benda yang menyingkap tentang pengetahuan manusia Indonesia, tentang teknologi dan tentang ekonomi. Di sini ada koleksi yang namanya numismatik. Pak Alep, ini kan disebut koleksi numismatik. Dan itu apa sih Pak artinya numismatik? Numismatik. Jadi numismatik itu secara sederhana dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Jadi koleksi numismatik itu berarti koleksi yang berhubungan dengan mata uang, baik mata uang kertas, ya, mata uang koin, mata uang yang lainnya, termasuk juga yang disebut dengan token yang berlaku untuk alat pembayaran di satu wilayah tertentu. Ini daerah mana aja nih Pak? Ada banyak koin ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi di Museum Nasional itu menyimpan banyak sekali mata uang, ya, bahkan mata uang tertua yang ada di Indonesia yang disebut dengan mata uang mak yang berasal di Kerajaan Mataram kuno abad 9. Nah, sementara yang ada di sini dapat kita lihat mata uang yang pernah digunakan sebelum Indonesia merdeka, ya. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, pinter. Nah, sebelum Indonesia merdeka, dahulu kala kan banyak kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri, ya, baik kerajaan Hindu maupun Buddha, termasuk juga kerajaan-kerajaan Islam. Nah, masing-masing kerajaan tersebut biasanya memiliki alat pembayaran yang disebut dengan uang. Nah, makanya dapat kita lihat di sini ada mata uang yang berasal dari daerah Pontianak, ya, kemudian dari Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Palembang, dan lain sebagainya. Termasuk juga mata uang yang pernah berlaku ketika dulu wilayah Indonesia dikuasai oleh negara lain, oleh negara barat seperti Portugis misalnya. Nah, ini adalah mata uang yang berasal dari Portugis. Seperti itu, ya, jadi banyak sekali koleksi-koleksinya. Tahu nih tentang koleksi-koleksi uang. Sekarang buat adik-adik yang udah ikutin Kak Cinta, Kak Rama di museum ini, sekarang kita ada kuis yang bisa jawab bakal dapat hadiah. Jadi Kita jawab, angkat tangan. Dan sekarang kita persilahkan Pak Alep buat berikan pertanyaannya. Oh, jadi pertanyaan dari saya nih. Wah, luar biasa. Baik, baik. Oke, udah siap adik-adik? Ah, kurang semangat dong. Mana suaranya? Udah siap? Oke, kita akan lihat siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Ini berkaitan dengan arca, ya. Nih, ada satu arca yang bentuknya unik. Kepalanya gajah, badannya manusia. Kira-kira arca apa ya namanya, ya? Oke, Kaira, apa jawabannya? Ganesha. Ganesha, betul. Tepuk tangan dong. satu hadiah. Yeay. Oke, Kaira satu, dah, ya. Oke, yang lain nih, siap. Yang kedua, koleksi berikutnya. Ini yang cukup unik juga nih. Koleksinya itu berupa sebuah, apa ya namanya, fosil dari hewan namanya stegodon. Nah, kira-kira stegodon itu dulu hewan jenis apa ya? Ada yang tahu? Gajah purba. Gajah purba, betul. Tuh, luar biasa. Satu nih Pak. Sisa satu. Oke, pertanyaan yang terakhir deh. Ini yang awal-awal banget, ya. Oke, masih berseputar gajah nih. Agak susah Pak. Agak susah? Oke, siap lah. Oke, bukan koleksi berarti ya. Ada sebuah patung berupa gajah yang dulu dihadiahkan oleh seorang raja dari kerajaan Siam atau Thailand. Nah, kira-kira nama raja yang menghadiahkan patung tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda siapa namanya, ya? Oke, langsung deh, Bella, ya. Bella, jawabannya apa? Chulalongkorn. Udah habis hadiahnya. Udah habis. Oke, selamat ya. Nah, sahabat-sahabat di rumah, kita udah sampai di akhir acara nih. Karena juga ya, kita udah keliling tempat-tempat yang sangat menarik di sini.
Ya, dan seperti kata Pak A ya, museum adalah lorong waktu. Jadi kita bisa travel back nih. Kita bisa mengetahui sejarah peradaban bangsa kita yang sangat panjang. Tapi sebelum itu, kita bilang dulu perwakilan dari anak-anak, sahabat-sahabat kita. Eksesnya. Museum itu membawa kita ke masa lalu, melihat sejarah kita bangsanya ini kayak gimana, dan juga membuat kita lebih semangat menuju masa depan yang lebih baik. Keren juga. Dan yang terpenting, sahabat-sahabat di rumah, teruslah cinta dan pelajari sejarah kita. Karena sejarah itu bakal memperbaiki hidup kita ke depannya. Nah, sahabat-sahabat di rumah, sekarang kita bisa nih pesan apa Pak untuk semua kita yang di Indonesia ini Pak? Museum merupakan rumah peradaban yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah ya dan warisan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, mempelajari koleksi-koleksi yang ada di museum itu sama saja kita mempelajari tentang sejarah. Makanya, teman-teman, adik-adik semuanya, sahabat, ayo ke museum, cintailah sejarah, lestarikan budaya, dan tentunya pelajari. Ya, salah satunya datang ke museum. Untuk itu, ayo ke museum. Ya, terima kasih Pak. Dan yang terpenting, pesannya buat kita semua, janganlah lupa sejarah, cintai, dan pelajari